tanggal 26 Desember tahun 2004 akan selalu tercatat sebagai salah satu hari paling kelam dalam sejarah Indonesia. Pagi itu, sekitar jam 7:58 WIB, Samudra Hindia berguncang hebat. Sebuah gempa bumi berkekuatan 9,1 skala Richter terjadi di dasar laut, tepat di lepas pantai barat Sumatera. Getarannya begitu kuat hingga dirasakan di berbagai negara Asia Tenggara. Namun yang lebih menakutkan bukanlah guncangannya, melainkan apa yang datang setelahnya. Gelombang tsunami setinggi puluhan meter yang melaju dengan kecepatan lebih dari 800 km per jam. Di Bangladesh, masyarakat awalnya hanya merasakan guncangan gempa yang membuat bangunan roboh dan orang-orang panik berlarian keluar rumah. Tak banyak yang tahu apa yang sedang terjadi di laut lepas. Hanya dalam hitungan menit, laut tiba surut jauh ke pantai. Banyak warga yang justru mendekat, penasaran melihat ikan-ikan yang terdampar. Mereka tidak sadar bahwa fenomena itu adalah tanda akan datangnya gelombang maut. Beberapa saat kemudian, dinding air raksasa menghantam daratan dengan suara gemuruh. Rumah-rumah, masjid, gedung sekolah, dan seluruh bangunan di tepi pantai hancur seketika. Orang-orang tersapu ombak, kendaraan terangkat seperti mainan, bahkan kapal-kapal besar terbawa jauh ke tengah kota. Salah satu simbolnya adalah kapal PLTD Apung yang terhempas sejauh 5 km dari laut ke tengah pemukiman. Tsunami tidak hanya melanda Banda Aceh, tapi juga menyapu Lokonga, Meulabo, Calang, hingga ke Nias. Gelombang menerjang dengan ketinggian mencapai 30 meter di beberapa titik. Tidak ada waktu untuk melarikan diri. Ribuan orang meninggal hanya dalam beberapa menit pertama. Namun tragedi ini tidak berhenti di Aceh. Gelombang tsunami yang dipicu gempa raksasa ini menjalar ke berbagai negara. Thailand, Sri Lanka, India, bahkan hingga pantai Afrika Timur, semua merasakan dampaknya. Total korban jiwa di 14 negara mencapai lebih dari 230.000 orang, menjadikannya salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern. Kembali ke Aceh, duka yang ditinggalkan begitu mendalam. Lebih dari 160.000 nyawa hilang hanya di wilayah ini. Ratusan ribu anak menjadi yatim piatu, keluarga tercerai-berai, desa-desa hilang dari peta, mayat-mayat bergelimpangan di jalanan, tumpukan jenazah memenuhi lapangan dan rumah sakit. Aceh berubah menjadi lautan puing dan air mata. Namun dari reruntuhan itu juga muncul kisah-kisah luar biasa. Ada yang selamat karena berpegangan pada pohon kelapa, ada anak kecil yang terhempas jauh namun ditemukan hidup di antara puing. Ada pula warga yang selamat karena berada di lantai atas masjid atau gedung tinggi. Kesaksian mereka menjadi saksi bisu kedahsyatan gelombang maut itu. Bencana ini juga mengundang perhatian dunia internasional. Ratusan negara mengirimkan bantuan kemanusiaan, relawan, dan dana. Bandara Aceh penuh sesak dengan pesawat bantuan dari berbagai benua. Dari tragedi ini, dunia menunjukkan solidaritas kemanusiaan tanpa batas. Tidak hanya itu, tsunami juga membawa perubahan besar dalam sejarah Aceh. Saat itu Aceh masih dilanda konflik bersenjata antara pemerintah dan GAM. Namun setelah bencana, kedua pihak menyadari bahwa penderitaan rakyat jauh lebih besar daripada perbedaan politik. Pada tahun 2005, tercapai perjanjian damai di Helsinki. Dengan kata lain, tsunami bukan hanya membawa kehancuran, tetapi juga membuka jalan bagi perdamaian yang sudah lama dinantikan. Hari ini, hampir 2 dekade setelah bencana, Aceh telah bangkit. Kota Banda Aceh kembali ramai, masjid-masjid berdiri megah, monumen tsunami dibangun sebagai pengingat. Museum Tsunami Aceh menyimpan cerita, foto, dan kisah penyintas. Kapal PLTD Apung dan perahu nelayan yang tersangkut di atap rumah tetap dipertahankan sebagai monumen. Semua itu menjadi pengingat bahwa alam bisa begitu kejam, tetapi manusia punya kekuatan untuk bangkit. Tragedi ini meninggalkan banyak pelajaran tentang pentingnya kesadaran bencana, tentang cinta keluarga, tentang bagaimana waktu bisa begitu singkat untuk merenggut segalanya, dan tentang bagaimana solidaritas bisa muncul di tengah penderitaan. Tsunami Aceh adalah luka bangsa, tapi juga titik kebangkitan. Cerita ini harus terus dikenang, bukan hanya sebagai sejarah, tetapi juga sebagai pengingat agar kita selalu waspada terhadap bencana
dan tetap memelihara rasa kemanusiaan. Dan jika kamu ingin terus mendengar kisah sejarah dan tragedi besar yang membentuk Indonesia, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita berikutnya.